Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Pandemi Belum Berhenti, Tetaplah Berkreasi. Bapak Ibu, saya ingat tepat 1 tahun yang lalu saya berkhotbah dengan judul Berkreasi di Tengah Pandemi. Saat itu banyak orang beralasan, wah susah nih berkreasi di tengah pandemi. Pandemi menghambat saya untuk berkreasi. Sedikit sekali peluang untuk berkreasi di tengah pandemi dan lain sebagainya. Saya tidak menyalahkan orang-orang tersebut beralasan karena mulut-mulut mereka, alasan-alasan mereka. Meski demikian Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu saya mengingatkan jemaat sekaligus diri saya untuk tetap berkreasi apapun yang terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, yang menjadi dasar kebenaran agar kita tetap berkreasi adalah Kejadian 1 ayat 1 dan 26. Saya akan bacakan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan. Bapak Ibu, dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa Allah memiliki kemampuan mencipta. God is creator. Allah adalah pencipta. Dia berkreasi. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 26 dikatakan Allah menciptakan manusia segambar dengannya. Allah menciptakan manusia segambar dengannya. Baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Bapak Ibu Saudara, arti segambar dalam Kejadian 1 ayat 26 sederhananya begini Bapak Ibu Saudara. Allah memiliki pikiran, perasaan dan kehendak. Ketika Allah menjadikan manusia segambar dengannya, artinya manusia diciptakan dengan memiliki pikiran, perasaan, kehendak sama seperti Allah. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara, dari Kejadian 1 ayat 1 dan 26 ini dapat kita simpulkan sebagaimana Allah mampu berkreasi, mampu menciptakan, kreatif, menghasilkan karya-karya. Demikian juga seharusnya manusia. If God is creator, it means we are, Bapak Ibu Saudara, human is creator. Jadi jangan anti kalau ada orang yang mengatakan manusia itu bisa menciptakan. Ya jelas Bapak Ibu Saudara, manusia adalah pencipta. Ya Bapaknya pencipta. Makanya manusia punya kemampuan mencipta, creator, berkreasi, menghasilkan karya-karya. Dan Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita bisa belajar sebagaimana Allah menggunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya untuk berkreasi. Demikianlah seharusnya manusia. Dengan kata lain begini Bapak Ibu, pada mulanya tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk berkreasi. Dengan menggunakan pikiran, perasaan, kehendaknya, manusia bisa berkreasi, menciptakan, menghasilkan kreasi-kreasi dan karya-karya yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu dalam Deeper Every Morning saya menjelaskan arti keselamatan secara lengkap. Keselamatan tidak boleh diartikan melalui Yesus Kristus manusia diluputkan dari api neraka sehingga masuk surga. Oh, tidak boleh diartikan seperti itu. Agama lain pun punya pengertian keselamatan seperti itu. Dengan melakukan perbuatan baik, amal ibadah dan lain sebagainya, manusia diluputkan dari neraka sehingga masuk surga. Orang Kristen tidak boleh punya pengertian keselamatan seperti itu. Keselamatan harus diartikan melalui Yesus Kristus. Manusia dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, keselamatan harus diartikan melalui Yesus Kristus. Manusia dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Manusia yang tadinya berdosa melalui Yesus Kristus, dosanya diampuni. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya manusia kembali kepada rancangan Allah yang semula. Apa rancangan Allah yang semula? Jelas Bapak Ibu Saudara dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Supaya manusia berkreasi. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah pesan kebenaran yang harus kita sampaikan. Yang menjadi dasar bagi kita agar kita
bisa berkreasi, tetap berkreasi sekalipun pandemi belum berhenti. Bapak Ibu, sangat disayangkan kalau ada orang Kristen yang bertahun-tahun ke gereja, pelayanan, duduk di kursi gereja, dengar khotbah, yang pelayanan di mimbar dan lain sebagainya. Sayang sekali kalau ada orang Kristen yang seperti ini sudah bertahun-tahun ke gereja melayani, tapi berhenti berkreasi. Berhenti menggunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya untuk berkreasi. Untuk menghasilkan karya-karya, untuk kreatif. Sayang sekali kalau ada orang Kristen seperti ini. Pada dasarnya dia belum memaknai keselamatan dengan sesungguhnya. Kalau kita mengerti arti keselamatan dengan benar, kita akan tahu Bapak Ibu Saudara. Kita akan ingat bahwa Allah menciptakan manusia pada mulanya. Manusia berkreasi melalui Yesus Kristus. Bukan hanya dosa kita diampuni, tapi kita dikembalikan kepada rancangan semula. Yaitu berkreasi Bapak Ibu. Nah, minggu ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan tentang dua penyebab yang dapat menghambat kita untuk berkreasi. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, sibuk mengurusi urusan yang bukan urusannya. Penghambat pertama atau penyebab pertama yang dapat menghambat kita untuk berkreasi adalah sibuk mengurusi urusan yang bukan urusannya. Apa yang menghambat Rasul Petrus berkreasi pada waktu itu? Bapak Ibu, murid-murid kembali kepada profesi semula, termasuk Rasul Petrus kembali jadi nelayan. Tidak lagi berkreasi sebagaimana seorang murid. Apa yang menghambat Rasul Petrus berkreasi pada waktu itu? Terlalu sibuk mengurusi urusan yang bukan urusannya. Terlalu sibuk mengurusi urusan yang bukan urusannya. Seharusnya urusan Rasul Petrus dalam Yohanes 21 adalah gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ketiga kalinya Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ini yang jadi urusan Rasul Petrus. Termasuk di ayat 22 Bapak Ibu Saudara. Agar Petrus mengikut Tuhan, ikutlah aku. Tapi Rasul Petrus terhambat Bapak Ibu Saudara. Dia tidak berkreasi lagi sebagai seorang murid yang sudah dipilih Tuhan. Waktu Yesus ada di dunia, memuridkan mereka, kemudian dia mati. Pas dia bangkit, loh kok gak berkreasi? Apa yang menghambat Rasul Petrus? Terlalu sibuk mengurusi urusan yang bukan urusannya. Termasuk Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus ini sibuk mengurusi urusan murid yang dikasihi Tuhan. Di ayat 21 sampai 22 saya baca, Yohanes 21 ayat 21 sampai 22. Ketika Petrus melihat murid itu, ya, murid yang dikasihi Tuhan, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku, urusanmu itu ikut aku. Urusanmu di ayat sebelumnya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, sekali lagi Pak Ibu Saudara, penyebab pertama yang dapat menghambat kita berkreasi adalah sibuk mengurusi urusan yang bukan urusannya seperti Rasul Petrus ini. Makanya sangat tepat sekali ketika Yesus menasihati sekaligus menegur Petrus. Dikatakan itu bukan urusanmu. Seolah-olah Tuhan Yesus ingin mengatakan, Petrus, berhentilah sibuk mengurusi urusan yang bukan urusanmu. Hal itu dapat menghambat engkau untuk berkreasi. Seolah-olah Tuhan Yesus ingin berkata kepada Petrus, uruslah urusanmu. Dengan demikian kamu dapat tetap berkreasi. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur dapat terhubung dengan sebuah komunitas yang tetap berkreasi di tengah pandemi. Oh, saya bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara bisa berkomunitas dengan orang-orang yang tetap berkreasi di tengah pandemi. Kalau Bapak Ibu Saudara ada dalam komunitas seperti ini, bersyukur. Kita bertemu dengan orang-orang yang tetap berkreasi, tetap berkarya, tetap menghasilkan kreativitas di tengah-tengah pandemi. Oh, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Dalam komunitas ini saya diajak untuk tetap berkreasi. Oh, kita sering duduk bersama, berdiskusi, memikirkan bersama-sama kira-kira bagaimana nih caranya
Dengan situasi seperti ini, dengan kemampuan yang ada, kita bisa tetap berkreasi. Wah, keren Bapak Ibu. Ngumpul dengan orang-orang yang memikirkan, diskusi bersama gimana caranya dalam keadaan seperti ini, dengan kemampuan yang ada, kita tetap bisa berkreasi. Kira-kira kreasi-kreasi apa saja nih yang dapat kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan? Waduh, kalau duduk ngumpul seperti ini Bapak Ibu Saudara, bicarain tentang berkreasi. Seperti Daud katakan dalam Mazmur pasal 1, Bapak Ibu Saudara, saya bacakan. Saya diingatkan ayat ini, Mazmur pasal 1. Mari kita lihat Mazmur pasal 1. Daud berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dengan kumpulan pencemooh. Tapi kesukaannya apa? Taurat Tuhan, merenungkan itu siang malam. Waduh, duduk, kongko, diskusi, mikirin bersama-sama dengan orang-orang yang berkreasi. Daud bilang, berbahagia orang-orang seperti ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya pasti berhasil. Oh, saya bersyukur. Bapak Ibu harus bersyukur kalau berkomunitas dengan orang-orang yang berkreasi. Nah, tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur dalam komunitas ini kita juga punya komitmen. Kita punya komitmen bersama untuk tidak menghambat orang untuk berkreasi. Makanya ada visi misi yang dibuat, ya. Kita tidak boleh menghambat orang untuk berkreasi, apalagi mohon maaf mematikan kesempatan orang untuk berkreasi. Oh, enggak boleh Bapak Ibu. Di komunitas ini kita berkomitmen untuk tidak menghambat orang berkreasi, apalagi mematikan kesempatan orang untuk berkreasi. Kadang saya aneh kalau ada orang Kristen, pendeta, hamba Tuhan, kok menghambat orang berkreasi ya. Kok menutup kesempatan orang untuk berkreasi ya. Setahu saya Bapak Ibu Saudara, oknum yang suka menghambat orang Kristen untuk berkreasi, yang menghalang-halangi orang Kristen berkreasi, yang mematikan orang Kristen untuk berkreasi, oknumnya namanya iblis. Makanya aneh kalau ada orang Kristen kok menghambat orang berkreasi ya. Kok menutup kesempatan orang untuk berkreasi ya. Ini aneh Bapak Ibu Saudara. Perlu dipertanyakan dengan siapa dia bergaul. Hatinya Tuhan selalu membuka kesempatan untuk orang percaya berkreasi. Hatinya Tuhan tidak menghambat orang untuk berkreasi. Harus dicek dengan siapa kita bergaul. Kalau bergaul dengan oknum iblis tadi ya tadi. Menghambat orang berkreasi, menutup kesempatan untuk berkreasi. Tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan orang-orang yang sama, punya komitmen yang sama, kita tidak boleh tuh menghambat orang berkreasi. Justru melalui hidup kita, orang kita ajak untuk berkreasi bersama. Melalui hidup kita dibuka kesempatan untuk orang-orang berkreasi. Nah itu keren, pasti bergaulnya sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya dong. Harus ingat Bapak Ibu Saudara, ini penyebab pertama ini bisa menghalangi kita untuk berkreasi Bapak Ibu. Hati-hati, sibuk mengurusi urusan yang bukan urusannya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat orang ini itu, kalau itu bukan urusan kita jangan diurus Bapak Ibu. Kalau Tuhan gerakan untuk mengurus ya uruslah. Tapi kalau bukan urusan kita jangan diurus. Makanya saya paling anti dengan orang-orang yang suka duduk seperti Daud katakan kumpulan pencemooh. Kumpulan orang-orang yang suka bergosip, orang-orang yang suka ngomongin hal-hal yang gak penting, hal-hal yang bukan urusan. Mohon maaf Bapak Ibu, buang waktu bergaul dengan orang-orang seperti ini. Ya kalau sekedar kongko-kongko, santai, bicara ringan, hahaha hihi, no problem lah ya, kita perlu refreshing. Tapi kalau sudah sampai masuk ke dalam hal-hal yang bukan urusan kita, hal yang gak penting, mohon maaf Bapak Ibu. Ini membuang waktu kita menjadi orang yang kreatif, yang menghasilkan karya-karya. Ini bisa menghalangi kita. Sebenarnya sederhana Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita mau tetap berkreasi, uruslah apa yang menjadi urusan kita. Kira-kira Bapak Ibu Saudara perkarakan sama Tuhan. Tuhan urusannya aku apa ya? Kalau urusannya Rasul Petrus pada waktu itu, gembalakanlah domba-dombaku, ikutlah aku. Kita tanya dong sama Tuhan. Tuhan urusannya aku apa ya? Supaya aku tetap bisa berkreasi nih Tuhan. Tanya sama Tuhan, perkarakan Bapak Ibu. Oh pasti Tuhan berurusan dengan kita.
Pasti Tuhan berurusan dengan kita. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara kita diciptakan ya udah terserah mau jadi apa. Oh nggak mungkin Bapak Ibu. Ya, kalaupun ada orang tua yang niat bikin anak yuk habis udah terserah mau jadi apa. Kalaupun ada orang tua seperti itu ya mohon maaf lah mungkin karena keterbatasannya sebagai orang tua. Tapi rasa-rasanya Bapak Ibu, saya juga jadi orang tua. Nggak mungkin ada orang tua yang seperti itu. Apalagi Bapak kita di surga. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita diciptakan serupa segambar, lahir ke dunia ini, lalu dibuat biasa-biasa, terserah mau jadi apa. Tidak mungkin. Pasti Tuhan mau berperkara. Tuhan kasih tahu ini loh, jadi urusanmu selama engkau ada di dunia ini. Ini urusanmu, uruslah urusanmu. Maka engkau akan tetap berkreasi. Perkarakan dengan serius hal ini Bapak Ibu. Kita yang sebagai ibu rumah tangga, sebagai pembisnis, hari ini kita kerja di rumah, pasti ada urusannya kita. Tuhan taruh di hati kita, ini loh yang jadi urusanmu. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, urusannya kita sebenarnya adalah urusannya Tuhan. Yang menjadi urusan kita adalah urusan Tuhan, karena kita perkarakan sama Tuhan. Oh iya Bapak Ibu, tidak mungkin urusan pribadi kita hanya untuk diri kita sendiri. Pasti berhubungan dengan urusannya Tuhan. Lewat kreasi-kreasi kita, nama Tuhan dimuliakan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan kembali, beberapa waktu lalu saya pernah sampaikan ini. Kalau kita mikirin apa yang jadi urusan Tuhan, Bapak Ibu tidak mungkin Tuhan tidak memikirkan apa yang menjadi urusan kita. Tidak mungkin Bapak Ibu. Bapak Ibu pikirkan apa Tuhan yang menjadi urusanmu, biar itu yang menjadi urusanku Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak mikirin urusan kita. Makanya soal makan, minum, pakaian, ya, kebutuhan-kebutuhan jasmani lain sebagainya. Tuhan pasti penuhi, Tuhan pasti cukupi Bapak Ibu. Nggak usah khawatir, nggak usah digembor-gemborkan setiap minggu. Diberkati, sukses, makmur. Ini orang-orang yang belum tahu nih. Belum tahu dia bahwa kalau kita mengurusi urusannya Tuhan, urusan kita pasti diurusin oleh Tuhan. Ikut Yesus Bapak Ibu Saudara, mari cari tahu. Tuhan kira-kira apa yang menjadi urusanmu Tuhan. Biar itu yang menjadi urusanku. Itu dong ikut Yesus. Jangan Tuhan kalau boleh Tuhan hari ini belum punya mobil. Pengen punya mobil Tuhan. Untung gak dijitak sama malaikat yang model gini. Bertahun-tahun jadi Kristen urusannya kok itu aja. Kayak orang yang tidak bertuhan. Orang yang tidak bertuhan pun tidak seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana dia punya urusan. Ya, yang tentu saja bukan hanya sekedar urusan-urusan jasmani. Nah Bapak Ibu saya mau ingatkan penyebab yang dapat menghambat kita untuk tetap berkreasi. Yang pertama sibuk mengurusi urusan yang bukan urusan kita. Yang kedua tidak punya mimpi besar. Yang kedua tidak punya mimpi besar. Bapak Ibu Saudara pada umumnya mimpi yang besar diartikan kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, lebih makmur, lebih diberkati dari sebelumnya. Kalau kita diskusi sama orang punya mimpi gak lu? Apa mimpi besar lu? Aku ingin lebih baik, kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, lebih makmur, lebih diberkati dari sebelumnya. Umumnya akan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, saya tidak menyalahkan orang-orang mengartikan mimpi yang besar seperti demikian. Saya tidak menyalahkan orang-orang yang mengartikan mimpi yang besar seperti demikian. Silakan saja Bapak Ibu Saudara kalau mengartikan mimpi yang besar seperti itu. Karena faktanya orang-orang yang punya mimpi besar, dia lebih kreatif. Dia lebih berkreasi, tetap berkreasi. Bahkan lebih semangat menjalani kehidupan, tidak mudah menyerah dan lain sebagainya. Kenapa bisa pendeta? Ya karena dia digerakkan oleh mimpi-mimpinya. Dia hidup karena mimpi-mimpi besarnya. Makanya saya tidak menghina orang-orang yang punya pengertian demikian. Nah tapi begini Bapak Ibu Saudara, mimpi yang besar yang saya maksud, atau mimpi tadi bukanlah mimpi yang paling besar. Mimpi yang paling besar itu adalah kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Kalau kita punya mimpi yang besar, ingin lebih sukses dan lain sebagainya, itu bukan mimpi yang paling besar Bapak Ibu. Mimpi yang paling besar yang saya pelajari dari kebenaran firman Tuhan adalah kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Mimpi yang seperti ini
Bukan soal sudah berapa kaya, sudah berapa sukses, sudah berapa makmur hidup kita. Bukan itu Bapak Ibu. Mimpi yang besar itu sudah berapa banyak orang yang merasakan atau mengalami manfaat dari kehadiran kita. Sudah berapa banyak orang yang terberkati melalui kehidupan kita. Ini mimpi yang besar. Nah, banyak orang, mohon maaf ya, dia tidak tahu apa yang menjadi penyebab dia terhambat berkreasi. Padahal ini penyebabnya. Karena berhenti bermimpi besar atau tidak punya mimpi yang besar. Tidak punya mimpi bagaimana hidup aku ini harus bermanfaat bagi orang lain. Bukan soal kaya, diberkati, berapa banyak kekayaan yang kita miliki dan lain sebagainya. Bukan itu. Tapi seberapa banyak orang yang merasakan manfaat dari kehidupan kita. Terberkati oleh kehidupan kita. Nah ini mimpi yang besar. Bapak Ibu kalau kita baca dalam firman Tuhan. Ada seorang janda miskin yang membawa persembahan 2 peser ke bait Allah. Yang lain orang-orang kaya memberikan dari segala kelimpahannya. Wah masukin persembahan di bait Allah. Tapi ada seorang janda miskin yang memasukkan hanya 2 peser Bapak Ibu. Ke dalam persembahan di bait Allah. Dikisahkan Bapak Ibu Saudara Yesus memuji sikap dari perempuan ini. Memuji apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Di depan orang banyak dia katakan, perempuan ini memberi lebih banyak dari yang lainnya. Bingung gak Bapak Ibu? Yang lain tuh memberi loh. Bahkan banyak loh. Tapi ini perempuan hanya memberi 2 peser. Yesus katakan perempuan ini memberi lebih banyak dari yang lainnya. Kok bisa Bapak Ibu? Perempuan ini hidupnya memberkati Yesus. Yesus terberkati dengan kehadiran perempuan ini. Kenapa? Perempuan ini atau janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Memberi dari kekurangannya. Makanya tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, mimpi yang besar itu bukan soal kaya, makin sukses, lebih diberkati. Bukan soal itu. Tapi seberapa banyak orang yang terberkati lewat kehidupan kita. Bahkan seorang janda miskin pun Yesus terberkati oleh kehidupannya. Kenapa? Dia bisa memberi dari kekurangannya. Karena itu begini Bapak Ibu, mimpi yang besar itu tidak berbicara mengenai kuantitas. Soal kuantitas biarlah itu yang menjadi penilaian Tuhan. Soal kuantitas biarlah itu menjadi penilaian orang lain, silakan bebas menilai. Tapi mimpi yang besar berbicara mengenai kualitas. Tidak berbicara mengenai seberapa besar, tapi seberapa banyak Bapak Ibu Saudara. Bukan seberapa lebar, tapi seberapa dalam. Kalau saya analogikan Bapak Ibu Saudara, ayam itu pada saat bertelur suka suaranya kenceng, tok 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 tok. Padahal dia bertelur hanya 1 biji saja. Tapi kura-kura Bapak Ibu Saudara, diem aja dia, diem. Tapi telurnya banyak. Nah ini mimpi yang besar, bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas. Bukan seberapa besar, tapi seberapa banyak. Bukan berapa dalam Bapak Ibu Saudara. Hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Sudahkah orang terberkati melalui kehidupan kita? Ini mimpi yang besar agar kita tetap berkreasi. Kalau saya analogikan lagi Bapak Ibu Saudara, bak yang besar di dalam sebuah rumah hanya bermanfaat untuk 1 keluarga. Tapi sumur yang hanya 2 meternya sekian Bapak Ibu, tapi dalam, itu bisa bermanfaat bagi banyak rumah tangga. Nah kira-kira seperti itulah seharusnya orang Kristen punya mimpi yang besar. Bagaimana hidupku ini bisa bermanfaat. Bapak Ibu, saya itu menemukan banyak sekali loh kisah-kisah yang menginspirasi saya. Orang-orang sederhana, bukan orang kaya, bukan orang berduit. Bukan orang-orang yang hidup dalam kelimpahan. Bahkan ada orang-orang yang menginspirasi saya dalam keadaan tubuhnya terbatas. Waduh Bapak Ibu, kalau saya ceritakan satu persatu Bapak Ibu Saudara, nggak habis-habis. Tapi lewat kehidupan orang-orang seperti ini, saya terberkati loh. Saya terberkati. Hidupnya bermanfaat bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara, yang menghambat kita untuk tidak berkreasi adalah
berhenti atau tidak punya mimpi yang besar. Hidupnya sudah tidak lagi bermanfaat bagi orang lain. Orang lain tidak terberkati melalui kehidupannya. Saya menemukan banyak orang punya jabatan, dikenal. Tapi mohon maaf ya, waktu dia datang, orang pergi tuh. Orang pergi, kalaupun ada orang yang berteman dengan dia ya karena itunya. Karena embel-embelnya itu. Punya kuasa, punya uang dan lain sebagainya. Enggak tulus berteman dengan orang seperti itu. Enggak jadi berkat. Enggak terberkati sama orang kaya seperti ini Bapak Ibu. Enggak terberkati kita. Bisa bayangkan kalau ada orang kaya dalam segala kelimpahannya, rendah hati. Waduh. Hidupnya itu menginspirasi banyak orang. Menabur dengan tulus buat pekerjaan Tuhan. Waduh, udah kaya, ganteng. Orang terberkati lewat kehidupannya. Nah, harusnya orang Kristen itu seperti itu Bapak Ibu. Jangan baru tinggi dikit udah sombong. Orang sombong kata Paulus sudah pasti cepat jatuh. Jangan merasa diri kuat, hati-hati. Jatuh Bapak Ibu. Makanya kita harus mengingatkan kepada diri kita setiap hari. Jangan sombong, winter jangan sombong. Lagian Bapak Ibu saudara apa sih yang mau kita sombongkan? Bapak Ibu lihat berita-berita yang ada di televisi, media sosial. Aduh hidup itu sebentar ya Bapak Ibu. Sebentar sekali. Ada orang-orang yang bilang baru saya ketemu 3 jam yang lalu loh. Baru saya ketemu kemarin. Baru saya ketemu 1 minggu lalu. Hari ini sudah berpulang. Singkat ya Bapak Ibu. Nggak lihat usia tuh. Nggak lihat usia. Tapi kalau dengar kayak gitu gimana Bapak Ibu? Apa yang mau kita sombongkan? Makanya luar biasa Alkitab katakan lebih baik berada di rumah duka daripada di rumah pesta. Kenapa? Dengan berada di rumah duka kita jadi mikir apa sih yang kita sombongkan hidup ini? Nggak ada Bapak Ibu. Makanya jangan pertahankan ego kita, kepentingan kita. Jangan terus dipertahankan. Bertahun-tahun jadi Kristen, hidup untuk diri sendiri, untuk perut sendiri. Ayo dong Bapak Ibu Saudara. Tanya Tuhan, kasih aku mimpi yang besar. Hidupku bermanfaat bagi orang lain. Orang lain terberkati melalui kehidupanku. Ini mimpi yang besar Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya mimpi yang besar, percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan terhambat untuk berkreasi. Makanya ada satu diskusi Bapak Ibu Saudara. Penginjilan itu sebaiknya melalui bicara atau melalui perbuatan ya. Kan ada orang yang bilang kita harus turun penginjilan, sampaikan, beritakan Injil dengan mulut kita. Sampaikan. Ada yang satu bilang udahlah cukup tunjukin perbuatannya kita saja. Dengan perbuatan kita nanti orang juga bertanya tentang Kristus. Orang akan tahu siapa Kristus. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Pilih turun ke jalan-jalan, turun ke daerah-daerah, desa-desa, beritakan Injil, atau ya cukup kita melalui perbuatan kita, sikap hidup kita. Kira-kira yang mana? Kalau saya Bapak Ibu Saudara percaya dua-duanya dapat dipakai untuk penginjilan. Dengan bicara kita bisa menginjili, dengan sikap hidup kita bisa menginjili. Yang terpenting tuh begini loh Bapak Ibu Saudara. Melalui apa yang kita bicarakan, melalui perbuatan kita, orang tuh benar-benar terberkati. Orang tuh benar-benar dapat dibawa kepada Kristus. Jangan sampai koar-koar tentang Injil. Perbuatannya kok begitu. Perbuatannya begitu kok koar-koar. Makanya yang paling penting itu Bapak Ibu Saudara pakai cara manapun. Yang penting orang terberkati lewat hidup kita. Kita bermanfaat bagi orang lain. Sehingga orang itu benar-benar dapat dibawa kepada Kristus. Bukan kepada diri kita. Sama seperti Rasul Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 36 sampai 37. Dia itu punya pengikut. Dia itu punya murid. Tapi semua muridnya dia bawa kepada Kristus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Hidupnya punya mimpi yang besar lewat hidupnya. Orang terberkati. Kalau orang terberkati udah pasti ikut Yesus. Saya baca Bapak Ibu Yohanes 1 ayat 36 sampai 37. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus, ia berkata nih pada muridnya, lihat anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan Yohanes, lalu mereka pergi mengikut Yesus.
Inilah tujuan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Bermanfaat bagi orang lain. Orang lain terberkati lewat kehidupan kita. Sehingga apa? Orang benar-benar mengikut Yesus, bukan mengikut kita. Benar-benar diarahkan kepada Kristus, bukan kepada diri kita. Mari punya mimpi yang besar Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian kita akan tetap berkreasi. Mari hidup bermanfaat bagi orang lain. Orang lain terberkati melalui kehidupan kita. Dengan demikian kita akan tetap berkreasi sekalipun pandemi belum berhenti. Di akhir kebenaran ini saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara, pandemi sampai hari ini belum berhenti. Karena itu tetaplah berkreasi. Punya kreativitas, kreatif, berkarya, menciptakan yang hal-hal yang inovatif. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara, siapa tahu salah satu pencipta yang ada di dunia ini anaknya kita. Ya enggak? Siapa tahu saudara temannya kita. Bisa jadi loh. Karena apa? Tetap berkreasi. Kalau Tuhan creator, kita juga creator. Tuhan berkreasi, sampai hari ini pun Tuhan masih berkreasi. Kita pun harus tetap berkreasi. Jangan berhenti Bapak Ibu. Mari kembali kepada rancangan yang semula. Tuhan menciptakan kita untuk berkreasi. Mulai dari rumah tangga kita. Ajak anak-anak kita, istri, suami, ayo kita berkreasi. Kira-kira hal-hal apa saja ya yang bisa kita hasilkan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana nih caranya supaya kita tetap berkreasi. Mulai dari gereja di mana kita ada. Melalui gereja kita ada kreasi-kreasi yang dihasilkan bagi kemuliaan Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang merasakan manfaat dari kehadiran kita. Bapak Ibu, seorang bijak pernah berkata, harta karun yang banyak tersimpan bukan di padang gurun ataupun hutan, tapi di dalam kuburan. Kenapa? Karena banyak orang yang mati tanpa berkreasi. Banyak orang yang mati karena menyia-nyiakan hidupnya untuk tidak berkreasi. Selama hidup dia sia-siakan hidupnya, dia tidak berkreasi. Termasuk orang-orang yang memutuskan, waduh susah pandemi menghambat saya. Dia berhenti berkreasi. Mati, harta karun ada di dalam kuburan Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari uruslah yang menjadi urusan kita. Dan punya mimpi yang besar sehingga tetap berkreasi.